kanker payudara hanya menyerang pada wanita saja. Mitos atau Pak? Oh, mitos. Jadi payudara pria itu juga punya payudara. Kalau dibilang 100% sembuh itu memang sulit ya Mas. Jadi pengobatan yang kita memiliki tadi itu seperti mulai operasi, kemo, radioterapi, macam-macam tadi itu kadang tidak menutup kemungkinan ada satu sel yang istilahnya dia masih dorman atau pingsan. Kanker payudara memang mengerikan, tapi kita di sini di RSUD Kusma, dokter, perawat, dan farmasi dan semuanya kita ada tim yang khusus untuk menangani pasien kanker. Kanker payudara. Kanker payudara ini jangan takut. Kalau misalnya ada sesuatu di payudara atau di tubuh kita yang mencurigakan, segeralah berobat. Karena begitu dia ketahuan di stadium dini, itu angka harapan hidupnya akan sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad di Halo Kusma. Seperti biasa, kita akan membahas masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Oh ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Sebelum saya menyapa narasumber kita, jangan lupa nih untuk di like, komen, dan juga subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita sambut narasumber kita, Dr. Muhammad Dhani Irawan, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Bedah, Subspesialis Onkologi, Konsultan. Assalamualaikum. Oke, beri tepuk tangan yang meriah dong. Oke. Halo dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Ya. Alhamdulillah. Ini saya manggilnya dokter siapa? Dokter Dhani. Dhani aja. Oke, dokter Dhani aja. Tapi nggak pakai aja ya dok ya. Oke, tadi kita kan sebut juga spesialis onkologi. Berarti ini terkait tentang kanker juga ya dok ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kanker payudara. Nah dokter, sebelumnya nih, apa sih dok yang dimaksud dengan kanker payudara? Dan kalau boleh tahu, apa sih perbedaannya dengan tumor? Jadi secara umum bedah onkologi ini adalah cabang ilmu dari ilmu bedah yang memperdalam diri untuk penanganan kasus tumor dan kanker. Jadi apa sih bedanya tumor dan kanker? Jadi kalau tumor itu istilah umum ya, istilah umum untuk pertumbuhan dari suatu benjolan di tempat yang aslinya dia tidak ada. Nah, tapi istilah tumor sendiri itu bisa jinak, bisa ganas. Jadi belum jelas antara apakah tumor itu bisa jinak, bisa ganas. Kalau kanker itu adalah tumor yang sudah tegak suatu keganasan. Biasanya dari pemeriksaan sitologi atau pemeriksaan patologi. Jadi bedanya tumor dan kanker, kalau tumor itu memang benjolan ya, yang normalnya tidak ada di tubuh kita, bisa jinak, bisa ganas. Tapi kalau kanker itu adalah tumor yang sudah tegak suatu keganasan. Seperti itu. Jadi gampangannya seperti itu. Nah, kalau bicara kanker payudara ya berarti suatu tumor ganas yang tumbuh di daerah kelenjar payudara, seperti itu. Oke, ini kanker ya, bukan kantong kering ya. Kantong kering. Ini penyakit ya. Oke. Nah, apa sih dok penyebab dari kanker payudara? Kalau bicara penyebab ya, penyebab dari kanker itu kita tidak bisa mengkambing hitamkan satu sumber ya. Jadi misalnya kan sering ini di masyarakat awam misalnya kayak keluarga saya dulu ada yang sakit kanker, apakah karena itu? Ya, itu bukan salah satu faktor saja. Jadi kanker itu biasanya terjadi kalau multifaktor. Jadi faktor ini ada, faktor ini ada, faktor ini ada, ketemu menjadi suatu kanker. Nah, untuk kanker payudara sendiri itu biasanya disebabkan karena memang pertama paling sering genetik. Genetik itu biasanya ada mutasi dari genetik. Ya, itu memang diturunkan. Jadi dari turunan bisa saja karena dari orang tuanya, misalnya ibunya sakit kanker atau bapaknya sakit kanker prostat misalnya, itu bisa diturunkan ke anak perempuannya berupa kanker payudara. Jadi bukan hanya ibunya saja, tapi bisa bapaknya, bisa juga neneknya, bisa saja kakeknya, itu bisa. Nah, selain genetik atau yang diturunkan tadi, itu bisa juga karena hormonal. Jadi hormonal ini maksudnya
haid pertama, ya, semakin muda haid pertama itu resiko untuk terkena kanker payudara juga meningkat. Kemudian semakin tua dengan dia mengalami menopause atau selesai haid ya, atau berhenti haid itu juga meningkatkan resiko untuk kanker payudara. Selain itu, penggunaan seperti hormonal replacement therapy atau terapi sulih hormon pada beberapa pasien itu juga meningkatkan resiko kanker payudara. Selain itu, yang paling sering adalah gaya hidup. Gaya hidup ini bisa karena gaya hidup tidak sehat ya, terutama seperti contohnya obesitas, kemudian alkohol, merokok, itu juga bisa menyebabkan terjadinya kanker payudara. Seperti itu. Memang gaya hidup itu juga termasuk ya. Berarti tidak hanya dari satu faktor, bisa multifaktor. Multifaktor. Ya? Jadi bukan hanya satu faktor tapi multifaktor. Oke. Nah, Dok, tadi kan kita membahas tentang penyebabnya. Nah, gejala yang muncul dari kanker payudara itu biasanya seperti apa, Dok? Kalau gejala itu memang tidak, kadang ya ini yang sering terjadi pada masyarakat kita itu gejala kanker itu jangan disalahartikan selalu nyeri. Ya, pada stadium-stadium awal atau stadium dini itu kadang kanker payudara tidak nyeri, Mas. Gejala yang paling sering itu adalah yang pertama benjolan. Jadi kalau ada benjolan di payudara atau dimanapun di tubuh kita yang ini kok dulunya tidak ada, kok sekarang menjadi ada, saran saya segera periksa ke bedah onkologi. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui lebih awal. Nah, selain benjolan di payudara itu kadang yang bisa terlihat itu adalah keluar cairan dari puting. Puting payudara keluar cairan, terutama cairan yang berwarna kemerahan. Itu harus hati-hati. Kemudian juga kayak darah. Nah, baik itu keluar sendiri atau keluar setelah ditekan itu bisa harus diwaspadai. Ya, kemudian kadang kulitnya itu dia mengkerut kayak kulit jeruk. Kulit jeruk itu kan kayak bintik-bintik gitu ya. Kisut-kisut gitu. Nah, itu juga salah satu resiko. Kemudian ada skin dimpling. Skin dimpling itu kayak lesung pipit tapi di payudara. Itu juga hati-hati. Kemudian luka di payudara yang tidak sembuh-sembuh juga harus hati-hati. Kemudian puting yang masuk ke dalam di satu sisi itu juga harus hati-hati. Jadi misalnya payudara kanan kiri kok beda ya, yang satu putingnya biasa, yang satu putingnya agak masuk ke dalam, itu juga harus hati-hati. Baru setelah dia bertambah besar, kemudian mendesak ke jaringan sekitarnya, kemudian infiltrasi, itu baru muncul keluhan nyeri. Nah, keluhan nyeri ini yang sebetulnya dia sudah masuk ke stadium, mengarah ke stadium lanjut. Nah, ini yang kebanyakan pasien kita baru berobat di situ. Baru sadar karena nyeri mengganggu, akhirnya baru berobat. Nah, sebetulnya benjolannya itu sebetulnya sudah lama, cuma tidak ada keluhan, jadi cenderung diabaikan. Nah, itu yang jadi masalah, cenderung diabaikan. Jadi baru setelah nyeri baru dia berobat. Nah, kemudian gejala lanjut lagi itu gejala penyebaran. Karena yang membedakan tumor dengan kanker ini adalah kanker ini tumbuhnya progresif atau cepat. Tumbuhnya cepat, kemudian dia infiltratif. Infiltratif itu maksudnya dia itu menyusup ke jaringan-jaringan sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah metastasis atau menyebar. Penyebaran kanker bisa ke otak, bisa ke tulang, bisa ke liver atau hati, bisa ke paru-paru. Nah, ini yang gejalanya macam-macam. Kadang itu kita sering menjumpai pasien datang dengan keluhannya patah tulang. Patah tulang, jatuh setelah dari kamar mandi, jatuh yang istilahnya kalau orang normal itu tidak sampai patah tulang, tapi ini dia menjadi patah tulang, disebut fraktur patologis atau patah tulang patologis. Padahal ini adalah penyebabnya di payudara. Jadi patah tulangnya itu adalah manifestasi dari penyebaran kanker payudaranya. Seperti itu. Jadi kadang memang ada beberapa kejadian kasus yang ketahuan dulu itu gejala penyebarannya, baru ketahuan induknya istilahnya. Anaknya muncul gejala, baru induknya ketahuan. Sudah menyebar dulu. Betul. Berarti ke organ yang lain. Oke. Nah, ini Dok, berarti kan terkait tadi tentang banyak yang tidak sadar terkait munculnya kanker payudara. Nah, bagaimana cara untuk kita mendeteksi mungkin munculnya kanker payudara atau tumor mungkin secara mandiri? Ada nggak caranya, Dok?
Sebetulnya caranya simpel sekali Mas. Bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan di rumah atau di kamar mandi juga boleh. Jadi ada yang namanya screening dan deteksi dini. Ya, kalau screening itu kita pemeriksaan awal pada orang yang sehat. Kalau deteksi dini itu pada orang yang sudah memiliki keluhan atau gejala. Nah, deteksi dini pada kanker payudara itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan sadari. Sadari itu periksa payudara sendiri. Ada ini anonim ya. Anonim apa singkatan akronim. Jadi periksa payudara sendiri. Sadari. Jadi caranya adalah dengan pemeriksaan, terutama kalau yang masih siklus haidnya teratur di hari ke-7 dan 10 setelah mulai dari haid pertamanya. Jadi haid pertama dihitung 7 sampai 10 hari itu dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau misalnya ini ibu saya dok ini sudah nggak haid gimana? Ya kalau sudah tidak haid kan memang siklusnya tidak bisa ditentukan. Jadi cukup menetapkan satu tanggal saja. Misalnya kemarin 1 Januari diperiksa sadari, kemudian nanti 1 Februari dicek lagi. Jadi periodik. Nah caranya bisa dengan melakukan pemeriksaan di depan cermin ya, pemeriksaan dengan cermin itu dengan cara pemeriksaan pertama kita kita bandingkan payudara kanan kiri kita, kemudian kita juga bisa dilihat di situ apakah ada kulitnya yang dia seperti kulit jeruk, kemudian ada yang berubah antara kanan dan kiri, kemudian ada putingnya apakah masuk, kemudian apakah ada lesung pipit yang tadi saya sebutkan itu dilihat. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan di raba. Nah, di raba ini dengan cara meriksa dengan seluruh jari ya. Jadi telapak tangan kita ini meriksa mulai dari tengah ke melingkar ke luar, atau mau dari luar melingkar ke dalam juga bisa, atau mau atas bawah juga bisa. Intinya adalah semua jaringan payudara ini terperiksa atau teraba. Kalau misalnya beberapa pasien kita ini mengalami kesulitan karena misalnya dok payudara saya ini besar dok, payudara saya ini besar, jadi saya itu kesulitan mau evaluasi, boleh silakan nanti periksa ke kita, ke klinisi, ada yang namanya sadarnis. Sadarnis ini adalah periksa payudara oleh klinisi, jadi nanti oleh dokter, nanti kita lakukan pemeriksaan. Ya, di situ ikhtiar kita jadi supaya tumor atau kanker ini ketahuannya di stadium dini seperti itu. Dari sejak awal harus sudah tahu gitu ya dok ya, betul. Nah tadi kan kita tentang bagaimana caranya secara mandiri untuk memeriksa. Nah kalau seandainya pemeriksaan lanjutan dok yang diperlukan, itu pemeriksaan terkait tentang kanker payudara itu apa saja sih dok? Jadi untuk pemeriksaan yang rutin kita kerjakan di rumah sakit itu kalau misalnya sudah tertemu atau curiga ini ada sesuatu, itu kita bisa melakukan pemeriksaan USG payudara. USG payudara terutama kalau misalnya pada usia 35 atau 40 tahun ke bawah, itu karena di sana kan jaringan payudara relatif padat. Relatif masih padat. Jadi pemeriksaan yang ideal adalah dengan USG payudara. Untuk beberapa kasus misalnya pada usia misalnya 50, 60 itu bisa kita lakukan pemeriksaan seperti mamografi. Mamografi ini kayak ronsen tapi khusus untuk payudara. Nah, kalau misalnya dari pemeriksaan imaging atau pencitraan tadi itu ternyata ada sesuatu, biasanya kita konfirmasi dengan pemeriksaan sitologi atau FNAB. Sampai dengan kalau misalnya belum meyakinkan pun, belum konklusif atau belum menghasilkan kesimpulan, itu bisa dilakukan pemeriksaan biopsi. Biopsi ini adalah pengambilan sebagian jaringan dari tumor atau kanker ini tadi. Nah, untuk diperiksakan pemeriksaan patologi anatomi atau PA. Di situ nanti biasanya akan dievaluasi oleh dokter patologi anatomi untuk menentukan ini apakah dia jinak atau ganas. Gitu. Oke. Jadi memang pemeriksaannya bertahap ya dok ya. Oke. Nah dok tadi kan menyinggung terkait stadium. Ada stadium dini, ada stadium lanjut. Nah apa sih yang dimaksud dengan stadium tadi dan ada berapa stadium dari kanker payudara? Jadi setiap
kanker ya, setiap kanker atau tumor ganas itu memang memiliki stadium sendiri-sendiri. Contohnya stadium itu apa sih? Stadium itu sebetulnya adalah sistem klasifikasi yang diklasifikasikan tujuannya untuk menentukan tingkat keparahan dan penyebaran dari kanker tersebut. Nah, stadium itu ada stadium 0 sampai dengan stadium 4. Nah, ini beda lokasi, beda. Misalnya stadium untuk kanker payudara itu berbeda dengan stadium untuk kanker gondok misalnya. Itu beda. Jadi tiap kanker atau keganasan, tiap organ itu memiliki stadium sendiri-sendiri. Seperti itu, Mas. Oh, berarti setiap organ juga punya stadium ya, sendiri karena ya. stadium ini tujuannya apa? Tujuannya itu nanti kita ini misalnya ada suatu pasien, seorang pasien gitu ya. Ini datang dengan stadium misalnya stadium 3 atau stadium 4. Ini penata laksanaannya seperti apa? Itu nanti kita basisnya itu atau berangkatnya itu dari stadium tadi ini. Ya, kita ke depannya seperti apa? Kemudian prognosisnya, prognosis itu adalah ke depannya itu nanti seperti apa? Itu kita bisa memprediksi dari stadium. Meskipun ya kalau bicara kesembuhan itu memang hanya ada di tangan Allah seperti itu. Iya, betul. Oke, dokter. Nah, tadi kan terkait tadi penjelasannya juga ada penata laksanaannya. Nah, tindakan atau pengobatan apa saja yang mungkin perlu untuk dilakukan bagi penderita kanker payudara? Jadi setelah waktu zaman dulu itu kanker payudara itu pengobatan utama adalah operasi. Operasi. Tapi karena sudah kemajuan zaman, ya, ilmu pengetahuan ini kita memiliki banyak senjata istilahnya. Modalitas terapi kita untuk melawan si kanker payudara ini memang yang utama adalah operasi tetap. Yang kedua ada yang namanya kemoterapi, yang ketiga hormonal terapi, kemudian imunoterapi, radioterapi hingga targeting terapi. Jadi ada banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan untuk pasien-pasien kanker payudara ini. Jadi untuk pasien yang misalnya divonis oleh dokter suatu kanker payudara itu jangan takut. Kita masih punya berbagai macam senjata untuk menghadapi kanker payudara ini. Jadi kalau misalnya ada benjolan jangan takut. Karena apa? Karena begitu dia masih awal itu kemungkinannya lebih bagus seperti itu. Ya. Nah, berarti tadi tentang kemungkinan nih, Dok ya. Nah, bagaimana nih, Dok, terkait tentang tingkat, yaitu tingkat di sini maksudnya ada tingkat prevalensi, kemudian morbiditas dan kesakitan bagi penderita kanker payudara dan juga tingkat mortalitasnya atau kematiannya. Kalau insiden ya, kita bicara insiden atau angka kejadian kanker payudara itu sebetulnya tiap tahun itu memang semakin meningkat. Di tahun 2020 kemarin sekitar 65.000 sekian kasus baru. 65.000. Dan angka kematian atau mortalitasnya itu bisa sampai mencapai angka 20.000 lebih. Ya, jadi hampir berapa persen itu dari kasus baru itu ya. Itu yang kasus barunya sekian, kemudian kasus meninggalnya sekian. Jadi itu lumayan agak tinggi. Dan 50% dari kanker payudara di Indonesia ini terdiagnosanya itu 50% lebih. 50% ini di stadium lanjut, Mas. Bukan di stadium dini. Stadium dini kan stadium 0, 1, 2 ya. Nah 50% lebih ini dia di stadium 3 atau 4. Nah ini repotnya di sini. Dan begitu dinyatakan dia stadium dini itu sebetulnya angka harapan hidup 5 tahun pertamanya itu bisa bagus di atas 90%. Tapi begitu dia stadium lanjut angka harapan hidup 5 tahun pertamanya itu di bawah 20%, Mas. Jadi jauh sekali, rentangnya itu jauh sekali. Dan ini adalah suatu kesempatan kita untuk memperkecil ini. Jadi harapannya apa? Harapan nanti ke depannya kita itu bisa pasien itu datang dalam stadium dini. Supaya apa? Angka harapan hidupnya lebih bagus. Dan di data BPJS ini angka harapan hidup 5 tahun pertamanya Indonesia ya untuk kanker payudara cuma 56%, Mas. Rendah sekali. Saja. Iya. Karena ya apa? Karena memang ya berkorelasi. Jadi berhubungan antara dia datang di stadium dini atau stadium lanjut ini sangat berpengaruh. Gitu. Jadi itu memang PR buat saya dan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk mengedukasi masyarakat supaya jangan takut berobat di stadium dini. Dan juga tadi ya sadari. Betul sekali, dokter. Oke. Nah,
tadi nih dok, bagaimana cara untuk mencegah nih dari kanker payudara? Itu ada nggak dok cara-caranya apa saja? Sebetulnya untuk mencegah itu mulai dari gaya hidup, Mas. Iya. Gaya hidup mulai dari makanan-makanan sehat seperti buah, sayur, ya, kemudian olahraga, kemudian menjaga berat badan ideal, kemudian hindari merokok, alkohol, vape ya, vape atau apa itu. Jadi sekarang kan trennya sekarang mungkin perempuan-perempuan itu dulu kalau merokok itu agak gimana gitu ya. Tapi kan kalau vape itu cenderung kok dibilang gaul gitu. Gaul, ya. Betul. Nah, itu yang menjadi salah kaprah. Jadi lebih baik hindari merokok, vape dan alkohol, kemudian kelola stres, Mas. Memang stres ini tidak mungkin, namanya manusia hidup pasti ada stres. Ada stresnya. Cuman kita harus mengelola stres ini, karena stres sendiri itu juga bisa memicu yang namanya radikal bebas di dalam tubuh kita sendiri. Nah, di dalam tubuh kita sendiri radikal bebas ini nanti akan menyebabkan mutasi dari genetik. Nah, yang nanti akan memicu terjadinya suatu kanker. Dan yang terakhir ini yang penting itu adalah sadari rutin. Sadari rutin, kalau misalnya ketemu suatu masalah atau ragu atau curiga, silakan berobat ke dokter. Seperti itu. Ya. Nanti kalau memang tidak bisa sadari, bisa sadarnis. Ya, Oke, siap. Nah, dokter, ini juga terkait mungkin apa saja sih hal-hal dasar yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat terkait dengan kanker payudara? Jadi kalau bicara kanker payudara itu bukan berarti akhir dari dunia, akhir dari hidup. Jadi kanker payudara memang mengerikan, tapi kita di sini di RSUD Kusma, dokter, perawat, dan farmasi dan semuanya kita ada tim yang khusus untuk menangani pasien kanker. Kanker payudara. Kanker payudara ini jangan takut. Kalau misalnya ada sesuatu di payudara atau di tubuh kita yang mencurigakan, segeralah berobat. Karena begitu dia ketahuan di stadium dini, itu angka harapan hidupnya akan sangat bagus. Dibandingkan kalau dibiarkan takut, akhirnya ujung-ujungnya berobat. Sudah berupa luka, sudah berupa payudaranya sudah ada lukanya, kemudian bau, baru kadang pasien berobat. Nah, di situ ini yang membuat kesulitan kita. Karena apa? Karena pilihan terapinya itu yang tadi ada banyak, itu tinggal sedikit gitu loh. Nah, jadi itu adalah saya harap nanti moga-moga masyarakat ini juga enggak usah takut. Enggak usah takut, dokternya enggak galak kok, Mas. Jadi ya enggak usah takut, kita enggak pernah marahin pasien. Kita selalu baik sama pasien, jadi pasien silahkan berobat. Betul. Jangan takut. Tenang, dokternya soft spoken enggak? Oh iya dokter, iya tadi juga nih terkait kanker payudara itu memang mungkin masyarakat juga kadang-kadang ini ya dok yang takut kalau ketahuan sakitnya. Biasanya mungkin karena hal itu juga ya dok ya. Jadi takut juga ada yang dianggap suatu aib atau apa juga bisa. Betul sekali. Nah dok, ini sekarang kita akan masuk di salah satu segmen yaitu mitos dan fakta. Mungkin nanti dokter bisa menjelaskan apakah ini mitos atau fakta dari pernyataan nanti saya akan sampaikan. Mungkin dokter juga bisa menjelaskan terkait dari mitos itu atau mungkin akan diluruskan seperti apa. Oke. Yang pertama ini dok ya. Kanker payudara disebabkan karena keturunan. Fakta. Jadi memang kanker payudara ini adalah bisa diturunkan melalui genetik. Jadi dan itu sudah terbukti melalui berbagai macam penelitian, itu juga sudah terbukti sehingga apakah kanker juga disebabkan karena keturunan? Fakta. Oke. Berikutnya nih dok ya, pernyataan yang kedua. Kanker payudara sulit disembuhkan. Fakta. Kenapa saya bilang fakta? Karena memang mayoritas pasien kita di Indonesia ini berobat di stadium stadium lanjut atau stadium akhir. Sebetulnya apakah sulit? Tidak kalau pasien berobat di stadium dini. Nah, yang jadi masalah itu di klinik atau di poli itu pasien kebanyakan berobat di stadium lanjut sehingga faktanya adalah kita kesulitan. Karena apa? Karena memang berobatnya di stadium lanjut. Oke, berikutnya ya dok ya, ini ada banyak nih pernyataan-pernyataannya nih ya dok ya. Nah, apabila ukuran payudara lebih besar, berisiko kanker payudara lebih tinggi. Mitos atau fakta itu? Bisa mitos, bisa fakta. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena
sampai sekarang berbagai penelitian itu inkonklusif. Inkonklusif itu maksudnya beberapa penelitian menyebutkan memang ukuran payudara yang besar itu meningkatkan resiko kanker payudara, tapi beberapa penelitian juga tidak ada hubungan. Jadi yang jadi masalah itu memang adalah jaringan ikat yang padat. Nah, yang pertama jaringan ikat yang padat ini itu juga meningkatkan resiko untuk kanker payudara. Yang kedua dengan dengan ukuran payudara yang besar itu memang menyebabkan kita menjadi kesulitan dalam evaluasi. Nah, disitulah pentingnya berobat ke polibedah onkologi untuk kita lakukan pemeriksaan lanjutan seperti USG atau mamografi untuk memastikan. Kadang karena ukuran payudara yang besar itu tangan kita ini sensitivitasnya berkurang. Jadi karena dia ukurannya besar dan jaringannya padat, itu jadi kesulitan evaluasi. Makanya butuh pemeriksaan penunjang. Oke, siap. Nah, berikutnya dok ya, mengenakan bra dapat menyebabkan kanker payudara. Mitos. Ini mitos. Jadi memang tidak ada hubungan. Jadi antara penggunaan bra baik itu yang kawat atau yang bra yang sport ya, itu dengan kanker payudara tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Oke, selanjutnya menggunakan deodoran atau antiperspiran pada ketiak dapat menyebabkan kanker payudara. Mitos. Jadi sampai sekarang penelitian sudah sering melakukan evaluasi dengan adanya deodoran. Itu ternyata kadar bahan kimia yang ada di dalam deodoran tidak terlalu tinggi untuk menyebabkan terjadinya suatu kanker. Tapi penggunaan yang berlebihan itu tidak menutup kemungkinan bisa menyebabkan terjadinya dan terserap di dalam kulit dan bisa menyebabkan suatu kanker. Tapi kankernya belum tentu kanker payudara, bisa kanker yang lain. Oke. Berikutnya dok ya, meletakkan ponsel di area payudara dapat memicu kanker payudara. Mitos atau fakta? Mitos. Jadi kalau ponsel itu kan radiasinya termasuk gelombang elektromagnet yang kecil ya, ringan. Jadi tidak langsung berpengaruh untuk menyebabkan terjadinya kanker payudara, karena kanker payudara itu biasanya terjadi kalau terjadi radiasi dan terutama yang berulang. Oke, berarti harus ada berulang ya. Oke, siap. Ini berikutnya lagi, masih ada 3 nih dok ya. Mengonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan kanker payudara. Fakta, tidak secara langsung ya. Jadi gula ini nanti bisa menyebabkan terjadinya obesitas. Obesitas kemudian juga bisa menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Nah, inilah yang nanti arahnya ke kanker payudara. Tapi kalau gula apakah bisa menyebabkan kanker payudara? Tidak. Tapi kalau konsumsi gula yang berlebihan dan terus-menerus setiap hari, itu nanti akan menyebabkan terjadinya obesitas dan bisa arahnya ke arah diabetes. Nah, inilah yang nanti menyebabkan terjadinya kanker payudara. Bisa. Oke. Berikutnya nih dok ya. Bila pengobatan sudah selesai, berarti kanker payudara sudah dianggap sembuh total. Mitos. Jadi sebetulnya kalau dibilang 100% sembuh itu memang sulit ya Mas. Jadi pengobatan yang kita memiliki tadi itu seperti mulai operasi, kemo, radioterapi, macam-macam tadi itu kadang tidak menutup kemungkinan ada satu sel yang istilahnya dia masih dorman atau pingsan istilahnya. Dan inilah yang harus kita monitor ketat. Monitor ketat, kadang juga beberapa pasien harus tetap mengkonsumsi obat hormon. Tujuannya apa? Tujuannya jangan sampai ini yang pingsan bangun. Kalau dia terus bangun, dia nanti bikin masalah Mas. Dia harus kita bikin pingsan memang. Kita harus bikin pingsan. Nah, makanya itu pasien-pasien kita selalu rutin kontrol tiap bulan. Tujuannya itu apa? Untuk surveillance atau untuk evaluasi berkala. Supaya apa? Kalau misalnya pun ini bangun dan dia bikin masalah, itu ketahuannya sejak awal sudah sehingga tahu. Penanganannya tidak sulit seperti itu Mas. Ini yang terakhir ya dok ya. Kanker payudara hanya menyerang pada wanita saja. Mitos atau Pak? Mitos. Jadi payudara pria itu juga punya payudara. Meskipun ukurannya nggak besar kayak perempuan ya. Cuman angkanya memang rendah sekali untuk tumor payudara pada pria. Tapi begitu terdeteksi, hampir 90% itu adalah suatu keganasan. Dan prognosisnya atau angka harapan hidupnya itu lebih jelek.
Nah, jadi sadari ini itu juga bisa digunakan untuk laki-laki. Jadi laki-laki juga harus periksa juga. Gitu. Oke, berarti berlaku untuk perempuan maupun laki-laki juga ya dok ya. Oke, ini tadi kita sudah membahas tentang segmen mitos dan fakta. Nah, ini kan kita sudah sampai di penghujung acara nih dok ya. Maksudnya kalau seandainya dokter mungkin mau punya close statement, monggo dokter silakan. Ya, close statement. Iya. Jadi tumor, kanker jangan takut ya. Jadi kita di sini di RSUD Kusma Tuban sudah ada layanan poli bedah onkologi. Jadi untuk masyarakat Tuban dan sekitarnya monggo silakan. Kalau memang mau berobat atau mau konsultasi, misalnya ada sesuatu di badannya yang ada bermasalah, ini apakah tumor atau kanker, monggo kita terbuka untuk konsultasi ke poli bedah onkologi. Jadi jangan takut dengan adanya tumor atau kanker. Tumor atau kanker itu bisa diobati apalagi kalau misalnya datang di stadium dini, itu bisa bagus angka harapan hidupnya. Oke, alhamdulillah berarti RSUD sudah ada ya bagi masyarakat Tuban nih, silakan untuk berobat di Rumah Sakit Umum Dr. R. Kusma Kabupaten Tuban. Oke, terima kasih Dr. Dani atas materinya yang luar biasa terkait dengan kanker payudara. Mudah-mudahan materi ini juga bisa menjadi amal jariah untuk kita semua ya dok ya. Baiklah, ini kan sudah sampai akhir acara. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh audiens dan juga teman-teman sekalian. Dan akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.